Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Nah, seperti permintaan kalian, mungkin ada hanya beberapa orang ya. Karena kemarin kan sudah saya tanyakan, kira-kira yang mana nih yang mau diulangi. Dan begitu, yang komentar hanya satu orang yang minta dijelaskan tentang konsentrasi larutan. Jadi sebenarnya kan materi kita juga sudah selesai 2 bab. Karena 2 bab sebelum UTS ujian tengah semester, 2 bab yang kita selesaikan dan sudah selesai 2 bab. Nah, karena memang kemarin saya kejarkan, saya takutnya telat karena kemarin saya agak lama masuk dan ternyata malah kecepatan jadinya. Oke, baiklah. Jadi akan saya ulangi beberapa materi yang menurut kalian yang kurang paham. Jadi ada salah satunya yaitu tentang konsentrasi larutan ya. Nah, konsentrasi larutan ini kan ada banyak sebenarnya. Ya kan, ada banyak. Yang paling penting di sini yang kita bahas itu adalah yang pertama tentang molalitas. Molalitas. Yang kedua adalah fraksi mol. Fraksi mol atau X. Nah, sebenarnya yang namanya konsentrasi larutan itu ada banyak. Ada molaritas lagi, ya kan? Ada molaritas, ada persen volume, ada normalitas, ada persen berat, persen massa, kemudian ada lagi ppb, kemudian ada ppm, ada banyak yang namanya konsentrasi larutan. Nah, sementara kenapa hanya 2 yang kita bahas di sini? Karena ini adalah pendahuluan untuk penentuan sifat koligatif larutan. Nah, kalau sifat koligatif larutan itu yang digunakan di sini konsentrasi larutannya hanya 2 saja, yaitu molalitas dan juga fraksi mol. Ya, jadi hanya 2 saja. Oke, yang pertama dulu kita bahas, yaitu fraksi mol. Molalitas. Jadi yang namanya molalitas itu ya, yang molalitas itu adalah menyatakan banyaknya jumlah mol, ya, banyaknya jumlah mol zat terlarut. Jadi banyaknya jumlah mol zat terlarut yang larut dalam 1000 gram. Nah, ini perhatikan. 1000 gram pelarut. Jadi yang dikatakan dengan molalitas adalah banyaknya jumlah mol zat terlarut yang larut dalam 1000 gram pelarut. Makanya rumusnya itu M kecil sama dengan massa atau gram, lebih gampang ya, per mr, massa relatif dikali 1000 per pelarut dalam satuan gram. Ya, itu diingat. Nah, ini rumus daripada molalitas. Oke, rumus sederhananya. Oke, kalau gitu saya langsung buatkan contoh ya. Contoh. Sebanyak apa ya? Sebanyak 9 gram glukosa, maaf ya. C6 H12 6. Nah, sebanyak 9 gram glukosa dilarutkan dalam 200 ml, 200 mg air. Berapakah kita
kita buat gram aja lah, nggak usah dirubah-rubah lagi ya, supaya nggak usah dirubah-rubah lagi. Berapakah kemolalan larutan yang terbentuk? Nah, jika ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, dan ARO sama dengan 16. Oke, jadi pertama sekali kita buat dulu ya seperti fisika juga. Diketahui sebanyak 9 gram, berarti masanya, masa glukosa sebanyak 9 gram. Dilarutkan dalam air, berarti massa air sebanyak 200 gram. Kan? Kemudian AR-nya dulu, MR ya. MR C6 H12 6. Cara mencari MR-nya ya seperti kita kalikan. Ini C-nya dan berapa? 6 ya. 6 dikali. Di sini C-nya 12. Berapa? Kemudian H. Ini tadi C. Coba gini. C. Ini H. H-nya ada 12. Dikali 1. Kemudian O-nya 16 dikali 6. Oh, terbalik nggak apa-apa ya. Nah, ini 12 di atas 1 12. 6 kali 12, 6 kali 2, 12. 6, 82. 6 kali 6, 36. 6 kali 1, 90. Jadi, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. 100. 6. 109, 190. Pas ya. Oh, 72, salah saya. 6 kali 2, 12. Ya kan? 6 kali 1, 6 kali 7. Berarti 180. Oke ya. Berarti MR-nya 180. 180. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Yang ditanya itu adalah molalitasnya. Molal. Nah, jadi molal sama dengan gram per mr kali 1000 per pelarutnya dalam satuan gram. Nah, berapa gramnya tadi? 9 ya. Nih, 9 dibagi mr-nya 180 dikali 1000 per P-nya berapa? P-nya 200. Oke. Nah, kalikan ini. 1000 dibagi 200 nih 5. Kemudian 5 kali 9 45. 45 dibagi 180. 45, coba kita kalikan. 45 bagi 180. 0. 2. 0. 16, 3 ya. 0. Berapa ini? 9. 9. Kemudian 0. 5. 5 kali 18. 9. Nah, berarti nilainya adalah 0,25 molar. Itu cara mencarinya. Kira-kira gampang ya. Nah, tapi ini kan terlalu gampang. Nanti kadang yang dicari itu gramnya, kadang yang dicari itu berapa massa airnya, kadang yang dicari itu berapa mr-nya. Ya, kalau misalnya seperti ini dicari, tinggal
rubah-rubah saja di rumusnya. Masukkan M-nya berapa, masukkan GR-nya berapa, masukkan P-nya berapa. Nanti bagikan dulu semuanya, pindahkanlah MR-nya ke kiri. Ya, seperti fisika atau matematika, pindah-pindahkan rumus saja. Saya, gampang ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu untuk molalitas. Yang kedua, untuk fraksi mol. Fraksi mol atau simbolnya X. Jadi fraksi mol ini itu adalah angka yang menyatakan perbandingan antara jumlah mol zat dalam larutan dengan jumlah zat totalnya. Tapi jumlah zat mol ya, ingat ya, jumlah zat mol totalnya. Jadi misalnya terserah. Misalnya yang dalam suatu larutan kan itu ada zat terlarut dan zat pelarut ya kan. Nah, misalnya kita mau mencari fraksi mol zat terlarut XT. Berarti mol zat terlarutnya dibagi dengan mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Itulah dibagi dengan mol total. Ya kan? Atau kalau mau mencari X pelarutnya, entah siapapun itu pelarutnya, berarti molnya, mol pelarut di atas dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, makanya nanti ini kalau dijumlahkan fraksi mol terlarut ditambah dengan fraksi mol pelarut itu pasti sama dengan 1. Itulah untuk yang namanya fraksi mol. Nah, sekarang coba kita buatkan contoh soalnya untuk yang namanya fraksi mol. Oke, saya tambah dulu satu tempat. Nah, saya tuliskan di sini soalnya. Sebanyak 15 gram CH3 COOH. Apa ini kira-kira? Ada yang tahu? Ya, asam asetat atau asam cuka. Oke. Dilarutkan ke dalam 90 gram air. Hitunglah fraksi mol zat terlarut dan zat pelarut yang terbentuk. Oke. Nah, di mana ARH sama dengan 1, C sama dengan 12, dan O sama dengan 16. Nah, kalau kayak gini, bisalah kira-kira ya. Pertama sekali sudah pasti, kan tadi kita ketahui dulu apa saja yang ada di soal. 15 gram asam asetat, oke. Massa CH3 COOH sama dengan 15 gram. Oke. Kemudian massa pelarutnya air H2O ya, 90 gram. Kalau mau mencari mol kan itu mol sama dengan gram per mr kan. Nah, berarti kita gramnya sudah dapat 15 dan 90. MR-nya sekarang. MR air dulu yang gampang. H itu ada 2 di sini ya. Dikali dengan 1, 2. O-nya ada 1. Di sini O-nya airnya 16. Berarti 16 tambah 2, 18. Oke. CH3 MR CH3 COOH. C-nya ada berapa?
2 ya, 1, 2. Oke. Berarti 2 dikali berapa C di sini AR-nya? 12. 12 kali 2, 24. Kemudian O-nya. O-nya ada 2 juga. Sini 16 AR-nya. Berarti 12 kali 2, berapa? 32. Kemudian H-nya ada 4. ARH 1. 4. Berarti 4 tambah 2 tambah 4, 10. 3 tambah 2 tambah 1. Nah, berarti 60 ya. MR dari CH3CO. Oke. Sekarang yang ditanya tadi kan fraksi mol terlarutnya, yaitu si CH3COH dan fraksi mol pelarut, yaitu air. Nah, sekarang kita cari. Pertama sekali, kita harus cari dulu mol masing-masing. Pertama, mol terlarutnya dulu. Iya, mol terlarut, yaitu CH3COH. Berarti massa atau gram per mr. Berapa tadi massa yang CH3CO? 15 ya. 15. Berarti 15 per 60. Berapa nih? 15 bagi 60. 0, iya, 0,25 mol. Oke. Kemudian N pelarut airnya gram per mr. Tadi airnya berapa gram? 90 ya. 90 bagi 18. Berapa nih? 18 kali 5. Berarti 5. Nah, sudah dapat mol terlarut dan mol pelarutnya. Nah, sekarang kita tentukanlah fraksi mol terlarutnya dulu. Berarti NT per NT ditambah N. Nah, berapa NT-nya? 0,25 per 0,25 ditambah 5. Karena NP-nya 5 mol kan? Berarti di sini 0,25 dibagi 5,25. Berapa ini kira-kira? 0, iya, 0,05. Fraksi mol tidak memiliki satuan, ya. Ingat. Berarti dapatlah X terlarutnya itu sama dengan 0,05. Nah, kan tadi kita sebenarnya nggak perlu pakai gini lagi. Kenapa? Karena kan tadi XT ditambah X pelarut sama dengan 1. XT sudah dapat 0,05. Tambah XP sama dengan 1. Berarti XP fraksi mol pelarut 1 dikurang 0,05 sama dengan 0,95. Ayo kita buktikan. Kita pakai yang ini XP-nya ya. Nah, coba XP sama dengan NP per NT ditambah N. N itu mol, ingat ya. Nah, pelarutnya tadi 5 ya. 5 per 0,25 ditambah 5 sama dengan 5 per 5,25. Nah, berapa ini? Coba dikalikan atau dibagikan. 0, sama kan? 0,95. Berarti kesimpulannya didapatlah fraksi mol pelarut atau fraksi mol air itu sama dengan 0,95, dan fraksi mol terlarut yaitu fraksi mol asam asetat CH3COOH-nya sama dengan 0,05. Oke, baik. Kira-kira jelas ya? Jelas ya? Nah, sekarang saya kasih soal. Coba nanti kalian kerjakan langsung jawabannya diketikkan di kolom komentar.
ya. Ini kita masih belajar. Nanti soal kuisnya lain lagi ya. Ini kalian kerjakan dulu. Nanti soal kuisnya lain lagi. Untuk melatih saja. Oke ya. Nah, saya buat contohnya sama saja. Nah, coba tentukan. Saya tulis sini ya. Yang jelas nanti ini kalian kerjakan, kemudian jawabannya aja langsung diletakkan di kolom komentar berapa jawaban ya yang sebenarnya. Oke, tentukan kemolalan larutan delapan puluh lima gram AgNO3 jika dilarutkan dalam 250 saya buat nggak usah lah biar gampang, 500 gram air. Nah, air O itu 16 ya, kemudian N14, kemudian Ag itu coba tengok di tabel periode unsur 108 itu. Nah, coba dikerjakan. Ini soal latihan aja nih ya. Nah, tentukan kemolalan larutan 8,5 gram AgNO3 jika dilarutkan dalam 500 gram air. Nah, coba dicari berapa jawabannya. Nanti jawabannya langsung diketikkan di kolom komentar di teori kita ini, di materi kita ini ya. Nah, itu masih hanya latihan saja. Nanti ada soal kuisnya, kalian kerjakan juga. Oke ya. Nah, mudah-mudahan bisa, yang kemarin kurang jelas, kali ini bisa jelas dan tidak ada lagi yang kurang paham. Kalau memang ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan lagi biar saya jelaskan. Oke ya. Itu saja dulu. Mudah-mudahan paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.